Hari ini kita bahas siapa yang percaya dia tidak dipermalukan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Ayat 8 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9 sudah baca? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mujizat itu tidak jauh dari kita. Mujizat itu ada di mulut kita. Tetapi ingat, dengan hati percaya dan diucapkan, maka terjadi suatu mujizat dan perkara ajaib. Untuk mendapatkan mujizat, kita perlu satu hal, yaitu apa? Percaya dan melangkah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kira-kira bulan Juni, saya mendapat suatu petunjuk Tuhan. Saya mendapat petunjuk Tuhan, suara Tuhan jelas sekali. Tetapi kalau saya ucapkan itu, maka akan ribut dan geger. Dan nanti banyak orang akan menghujat. Yaitu pada waktu kira-kira bulan Juni, bahwa Tuhan mengutus malaikat maut. Dan Tuhan akan mengirim malaikat maut itu dari Jakarta menuju Surabaya. Dan itu selama 3 bulan. Saya bingung. Kenapa? Kalau saya sampaikan, nanti banyak orang yang mengatakan saya lebih gila, betul? Tetapi kalau tidak saya sampaikan, itu pesan Tuhan. Saya telepon pendeta Gilbert, Pak Gilbert, ada apa? Saya mendapat pesan Tuhan, Pak Gilbert. Itu bulan Juni. Pesannya gimana? Bahwa Tuhan mengirim malaikat maut. Dan malaikat itu yang diutus Tuhan waktu di tanah Mesir. Di mana anak-anak sulung Mesir mati. Dan setiap ambang-ambang pintu diolesi oleh darah anak domba. Amin. Tetapi mereka tidak boleh keluar dari rumah pada waktu malaikat maut itu berjalan. Artinya apa? Selama 3 bulan harus hati-hati. Wah, saya sampaikan ke Pak Gilbert, Daud, ini nanti kalau kamu sampaikan Daud, pasti ribut, pasti geger. Saya ngomong, Pak Gilbert, sampaikan tidak. Daud, kalau kamu percaya Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kamu. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Apa yang terjadi? Bulan Juni saya bingung. Awal Juli saya telepon Michael. Michael, ada apa? Kita bikin Zoom darurat. Oh, ada apa nih? Saya lihat malaikat. Malaikat tinggi. Saya lihat malaikat tinggi. Sampaikan pesan itu. Karena aku akan berjalan. Langsung saya ngomong sama Michael. Michael, kita bikin Zoom darurat. Ada apa? Ini nanti Michael, selama 3 bulan banyak yang mati. Ada apa Pak Daud? Ingat Michael, saya dapat pesan Tuhan. Bahwa malaikat maut itu dikirim. Dan sudah ada. Saya tanya, kenapa engkau utus malaikat maut Tuhan? Karena banyak darah-darah martir yang menuntut keadilan. Apa yang terjadi, saudara? Saya sampaikan pesan Tuhan itu. Waktu saya sampaikan, saudara, benar, saudara, geger ribut, saudara. Dan apa yang terjadi? Termasuk 2 sahabat saya juga mati, saudara. Kenapa? Corona. Yang mati ribuan. Waktu itu saya dihujat banyak orang. Terserahlah pokoknya saya sampaikan pesan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Begitu tepat 3 bulan langsung turun. Dan selama 3 bulan, perlu udah tahu, saya punya kawan itu hobi jalan. Dia kalau jalan sama saya, itu Jakarta, Solo, itu 4 jam. Nah, dia ngejak saya sampai ke Bali. Tujuannya satu, hanya apa? Makan. Umurnya berapa? 66. Saya manggil dia itu Engkong Sakti. Dalam hidup ini,
hanya ada 2 padat yang bisa dinikmati. Makan dan tidur, betul? Tak pada waktu dia suka keluyuran mendapat pesan Tuhan bulan Juni. Malaikat maut dikirim. Apa yang terjadi? Langsung dia tidak kemana-mana, di rumah terus. Termasuk saya itu di kebun, udah hampir juga enggak keluar-keluar 3 bulan. Waktu kita menyampaikan pesan Tuhan, sampaikan saja. Orang bereaksi apapun, silahkan. Yang penting satu, barang siapa yang percaya dia tidak dipermalukan. Ada suatu kali saudara, seorang ibu, ini benar-benar kejadian. Parkinson, saraf, komplikasi ginjal, pokoknya semua lengkap. Umur sudah 70-an. Kedua, kena corona. Nah waktu itu yang diperkirakan dokter mati, itu dia. Apa yang terjadi? Saya diminta datang. Saya tidak tahu kalau ibu ini kena corona. Nah saya datang ke rumah sakit. Saya doa demi nama Tuhan Yesus. Saya tidak pakai masker. Dan Tuhan bicara sama ibu ini. Apa yang kau minta? Tuhan, aku minta umurku diperpanjang. Supaya aku bisa lihat anak cucu. Saya ngomong sama ibu ini. Ibu berdoa. Darah Yesus bebaskan aku. Darah Yesus sembuhkan. Ingat, dengan hati percaya. Dia masuk ruang isolasi. Kanan kiri yang muda-muda mati. Justru ibu ini yang divonis mati sembuh. Dan sampai sekarang masih hidup. Artinya apa? Kalau kita percaya Tuhan, kalau engkau mengalami sakit atau tekanan, katakan, darah Yesus bebaskan, sembuhkan. Iman itu harus diperkatakan. Kita ini harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Satu hal, apa yang kita doakan, kita harus yakin.